Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, jazakallahu khair. Kajian kita tafsir surat Yunus. Sekarang kita memulai dari ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yastami'una ilaik Afa'anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Barakallahu fiik. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Yukhbiru ta'ala an ba'dil mukadzibina lirrasul walamma ja'a bihi wa anna minhum may yastami'una ila nabi sallallahu alaihi wasallam waqta qira'ati lil wahyi la ala wajhil istirsyad bal ala wajhi at-tafarruj wat takdzib wa tatallubul atharat Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang sebagian orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang dengan Al-Qur'annya, datang dengan kitab yang diturunkan kepada beliau yaitu Al-Qur'an. Maka sebagian mereka ada yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Nabi membaca Al-Qur'an. Ketika beliau membaca Al-Qur'an, mereka mendengarkan, tetapi motivasinya bukan untuk istirsyad, motivasinya bukan untuk mendapatkan petunjuk, tetapi motivasinya untuk mencari celah-celah ketergelinciran, untuk mencari-cari kesalahan menurut persangkaan mereka. Oh, keliru ini, oh salah ini, dan seterusnya menurut persangkaan mereka, dan untuk mereka dustakan. Jadi bukan istirsyad, motivasinya bukan untuk mendapatkan petunjuk. Wa hadza istima'un ghairu nafi' wala mujdin ala ahlihi khaira. Model mendengarkan semacam ini tidak ada manfaatnya. Model mendengarkan semacam ini yang tidak untuk istirsyad, tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. La jarama in sadda alaihim babu taufik. Maka sudah pasti orang-orang tadi tidak akan mendapatkan taufik, tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, padahal
taufik atau pertolongan dari Allah adalah nikmat yang sangat besar sekali. Kita tahu kebaikan-kebaikan, nggak mungkin kita berkekuatan untuk mengambilnya, apalagi berlomba-lomba mengejarnya kalau tidak ada nikmat taufik. Tidak mungkin. Jadi nikmat taufik adalah nikmat yang sangat mahal, yang kalau kita mendapatkannya kita harus menjaganya. Nah, orang-orang semacam tadi tidak mungkin mendapatkan taufik, tidak mungkin berada di pintu taufik, gak mungkin, karena dari awal motivasinya sudah salah. Ya wujudnya saja mendengarkan Al-Quran, wujudnya saja Nabi membaca Al-Quran mereka datang mendengarkan, wujudnya, dohirnya, tetapi motivasinya keliru, maka tidak akan mendapatkan taufik. Para jamaah rahimakumullah, sekarang lagi datang Syekh Muhammad ibn Furaih dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengajar 3 hari 2 malam. Yang datang apa dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo saja? Tidak, dari berbagai kota dan berbagai pulau. Biaya sendiri, jauh, ninggalin keluarga. Lo kok bisa? Inilah nikmatnya kalau ada taufik dari Allah Azza wa Jalla. Perkara yang sesungguhnya kalau dikalkulasi, jauh, makan sekian hari, butuh biaya, ninggalin keluarga, kok berat ya? Iya, kalau hitung-hitung mesti berat. Tetapi bagi orang-orang yang Allah berikan taufik, semuanya menjadi ringan. Jadi nikmat taufik adalah nikmat yang sangat mahal sekali. Oleh karena itu, jangan seperti mereka mendengarkan Al-Quran tetapi bukan untuk istirsyad. Ini bicara tentang orang-orang kafir Makkah. Apakah kita bisa bercermin untuk diri kita? Iya, meskipun ini sasarannya orang kafir atau secara khusus konteksnya adalah kafir Makkah ketika itu, tapi kita bisa menjadikannya ibrah, yang kita bercermin dengan ayat ini. Kita datang ke majelis taklim, kita lihat hati kita motivasinya apa. Thalabul ilmi lillah, dijaga. Jangan sampai motivasinya apa? Nggak enak, nanti dikesankan oleh orang-orang nggak senang pengajian. Wah, datang biar orang-orang tetap mendapatkan kesan saya ahli ngaji. Ya salah. Nanti ilmu yang didengarkan tidak bermanfaat, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Kita lanjutkan. Wa hurrimu min faidatil istima', mereka terhalangi dari mendapatkan faedah mendengarkannya itu. Walihada qala afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun, wa hadzal istifham bimakna an-nafyu, bimakna an-nafyu al-mutaqarrir, ay la tusmi' as-summa alladzina la yastami'una al-qawla wa la jaharta bihi, wa khususan idza kana aqluhum ma'duma. Untuk itu di dalam ayat ini Allah berfirman, afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Redaksinya bentuk pertanyaan. Apakah kamu memperdengarkan kepada orang yang tuli, yang mereka tidak berakal? Apakah kamu memperdengarkan kepada orang tuli yang gak ada akalnya? Ini bentuk pertanyaan. Apakah bentuk pertanyaan ini perlu dijawab? Tidak.
Tidak semua bentuk pertanyaan perlu dijawab. Yang dimaksud di sini adalah untuk menjelek-jelekan keadaan mereka. Dan di sini mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dijumpai banyaknya orang-orang yang mendengarkan tetapi kok tidak menerima kedatangannya sebagai Rasul, tetapi kok tidak merespon kehadirannya sebagai Rasul utusan Allah. Jadi menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza kana minal muhal isma'ul asam alladhi la ya'qilul kalam fa ula'il mukadzibun kadzalik mumtadi' isma'uka iyyahum mumtadi'un isma'uka iyyahum isma'an yantafi'una bihi. Nah, kalau orang-orang yang tuli, yang tidak berakal, artinya orang-orang yang tuli, yang tidak ada kesadaran dari apa yang Nabi baca itu, ya mendengarkan etok-etok, kan gak nyadari, ya mendengarkan etok-etok pura-pura, kan akalnya kosong. Gak mungkin, mustahil kamu bisa menyampaikan suatu faedah kepada dia, apalagi orang yang nyata-nyata mendustakan, apalagi orang yang nyata-nyata mendustakan. Mohon maaf, kita bercermin, misalnya ini majelis taklim, naudzubillah min dzalik, sekedar contoh saja. Ada orang motivasinya nggak benar, mendengarkan tapi kan akalnya kosong. Maka apa yang disampaikan dari ayat-ayat ini nggak ngefek, nggak ngaruh. Lalu bagaimanakah orang yang memang dari awalnya memang benci sunnah, orang yang memang dari awalnya benci ajaran Nabi, mendustakan ajaran Nabi, yang lebih tidak berfaedah lagi ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di. Kemudian di dalam tafsir Al-Baghawi, faqala wa minhum man yastami'una ilaik bi isma'ihim adh-dhahira fala yanfa'uhum afa anta tusmi'u sum yuridu sam'al qalb walau kanu la ya'qilun. Singkat, dalam tafsir Al-Baghawi singkat. Di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan kamu, tetapi mendengarkan secara zahirnya saja. Iya, zahirnya kelihatan mendengarkan. Fala yanfa'uhum, maka tidak bermanfaat bagi mereka. Afa anta tusmi'u summa, apakah kamu akan memperdengarkan orang yang tuli? Tafsirnya, apakah kamu akan memperdengarkan orang yang tuli hatinya? Kalau telinganya tidak tuli, kalau telinganya tidak tuli, wong terdengar kata-kata atau kalimat-kalimat dari Al-Quran Nabi baca terdengar. Jadi yang dimaksud di sini, afa anta tusmi'u summa, apakah kamu mau memperdengarkan orang yang tuli hatinya, atau hati yang kosong, hati yang tidak berakal, walau kanu la ya'qilun, mereka tidak berakal, apakah kamu akan memperdengarkan? Enggak bisa. Ini di dalam Al-Baghawi. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qawluhu wa minhum man yastami'una ilaik ay yasma'una kalamaka al-hasan wal Qur'an al-azim wal ahadith as-sahihah al-fasihah an-nafi'ah fil qulub wal abdan wal adyan wa fi hadha kifayah azimah
walakin laisa dzalika ilaika wala ilaihim fa innaka la taqdir ala isma'il asam wa huwal atrash fakadzalika la taqdir ala hidayati haula ila ayyasha Allah. Ini ada faedah yang lain dari Ibnu Katsir, dari tafsir Ibnu Katsir. Di antara mereka ada yang memperdengarkan kepadamu. Memperdengarkan apa? Ucapanmu yang baik. Ucapan Nabi penuh hikmah. Jadi mendengarkan ucapanmu yang baik, mendengarkan Al-Quran yang agung, mendengarkan hadis-hadis yang sahih, yang fasih, yang kandungannya sangat tinggi nilainya, sangat tinggi maknanya, yang bermanfaat untuk hati, juga badan, juga keberagamaannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, tausiah-tausiahnya, mau'idhuh-mau'idhuhnya, semuanya kebaikan. Yang dibacakan berupa Al-Quran, Al-Quran azim, agung. Yang disampaikan berupa hadis-hadis, hadis-hadis fasih, fasahah nilainya tinggi. Jadi keberadaannya ini sesungguhnya sangat cukup, sangat cukup menjadikan orang terhantarkan pada kemaslahatan zahir, batin, dan keberagamaannya. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Kenapa tidak mendapatkannya? Karena mendengar zahirnya saja, tidak sepenuhnya, motivasinya keliru. Kemudian di sini Allah menegaskan, kamu gak akan pernah bisa menjadikan orang yang tuli mendengar, gak akan pernah bisa. Artinya kamu tidak akan pernah bisa menjadikan orang tersebut mendapatkan hidayah, kecuali kalau Allah menghendakinya. Sekarang begini, kita ambil analogi. Seseorang mau tidur, kasurnya empuk, bantalnya empuk, baunya, ruangannya harum, kemudian pencahayaannya didesain yang menjadikan dia bisa cepat tidur, kemudian apalagi semuanya serba mendukung untuk tidur. Kasur empuk, bantal empuk, AC, pencahayaan yang mendukung untuk cepat tidur, tetapi tidak klop dengan kejiwaannya. Ya nggak bisa tidur, padahal kondisinya apa yang kurang. Nah sekarang apa yang kurang dari Al-Quran, apa yang kurang dari hadis? Sesungguhnya menjadikan orang yang merapat kepadanya mendapatkan kemaslahatan di berbagai sisi, hati, batin, jasad, zahir, dan keberagamaannya. Tapi sekedar merapat dan kejiwanya tidak klop, ya nggak ada artinya. Kurang lebih demikian yang dimaksud dari tafsir Ibnu Katsir. Berarti surat Yunus ayat 42 kesimpulannya, tul hidayah, perangkat untuk mendapatkan hidayah melalui jalur pendengaran lewat. Mereka gak bisa memanfaatkan. Mereka gak bisa memanfaatkan. Saya baru diceritain pas di Trawas kemarin,
Jadi sebuah yayasan punya radio yang sekarang dibredel, nggak boleh mengudara lagi karena nggak ada izinnya. Ya memang radio komunitas mana ada yang ada izinnya. Kita juga pernah punya radio komunitas, memang tidak diberi jalan untuk keluar izin, sehingga bisa dikatakan nggak mungkin punya izin. Intinya sudah nggak boleh mengudara. Nah, cerita ketika lagi boleh mengudara radio komunitas ini, ada markas militer angkatan darat atau angkatan udara gitu. Itu mereka muter, kok radio rata-rata sama, ada radio yang beda. Radio rata-rata musik, lagu, apa, guyon apa, kok ini radio beda. Murotal Al-Quran, tausiah, ceramah, tanya jawab tentang keagamaan. Wah, ini radio paling beda. Akhirnya dia merasa ini radio paling beda sendiri, sehingga akhirnya suka-suka buka. Akhirnya jadi menyatu, akhirnya jadi senang sunnah, akhirnya sekarang ngaji-ngaji. Nah, berarti perangkat hidayah yang melalui pendengaran tidak terlewatkan baginya. Masya Allah. Pernah juga kita ada radio ketika masih ada waktu itu yang kemudian qadarullah roboh dan memang susah izinnya. Ada seseorang yang mendengarkan dan pas yang didengarkan tema tentang riba, dia jadi mikir, kemudian langsung memutuskan keluar dari instansi ribawinya. Dia nggak pakai pertimbangan babi ibu, sudah kalau memang ternyata haram ya haram, keluar. Allahu Akbar. Jadi kayak membalikkan telapak tangan, spektakuler. Ini berarti orang tidak terlewatkan dari perangkat hidayah yang berupa pendengaran. Sekarang kita lanjutkan ayat 43. Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau, tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan? Barakallahu fiik. Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang kafir Makkah ketika itu, man yanzuru ilaika, ada orang yang melihat kamu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada di hadapan Nabi, ya ada di hadapan Nabi, melihat Nabi. Afa anta tahdil umya, apakah kamu bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta, walau kanu la yubsirun, yang mereka tidak melihat. Ada di depannya, di depan Nabi, tapi Allah pertanyakan, iya di depan kamu, tapi apakah kamu bisa memberi hidayah kepada dia? Dia buta, kamu bisa nunjuki orang yang buta. Itu secara kosakatanya. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Thumma dzakara insidad at-tariq ats-tsani wa huwa tariqun nadhar. Sekarang disebutkan tertutupnya perangkat yang kedua, yaitu penglihatan. Kalau sebelumnya tertutupnya perangkat yang pertama, jalur hidayah melalui pendengaran. Nah, sekarang tertutup jalur hidayah yang kedua melalui penglihatan.
wa huwa tariqun nadhar, yaitu jalan penglihatan. Faqala wa minhum man yanduru ilaik fala yufidu nadru ilaik wala sabru ahwalika syai'a fakama annaka la tahdi'al umya walau kanu la yubsirun fakadzalika la tahdi haula'i. Di antara mereka ada yang melihatmu, ada di hadapan Nabi. Apa bedanya dengan yang pertama, ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya tidak ada di hadapan Nabi, tapi mendengar suara Nabi. Mendengar suara Nabi baca Al-Quran, mendengar Nabi menyampaikan hadis, mendengar. Tapi yang namanya mendengar tidak pasti ada di hadapan Nabi. Mungkin di balik dinding, mungkin di balik keramaian. Yang jelas suara Nabi terdengar. Kalau ini melihat itu ya bersinggungan langsung ada di hadapan Nabi, namanya melihat. Tidak terhalang oleh dinding, tidak terhalang oleh pepohonan, kerumunan orang di belakang punggung mereka, tidak, tapi di hadapan Nabi, melihat Nabi. Tetapi apa bisa keadaannya berfaedah bagi dia? Kamu beri petunjuk, kami beri petunjuk, kemudian dia menerimanya. Gak faedah, gak manfaat. Sebagaimana nunjukin orang buta ke sana, oh gak lihat. Nah, di sini bukan buta matanya, tetapi kehadirannya tidak diikuti dengan hati. Kehadirannya di hadapan Nabi tidak dibarengi dengan hati. Gak klop meleknya mata dengan hatinya, gak klop. Sehingga Nabi jelaskan kayak apapun gak ngefek, gak ngaruh. Faidha fasadat uquluhum asma'uhum absaruhum allati huwa at-turuq al-musilah ilal ilmi wa ma'rifatil haqa'iq fa inna at-tariq al-muwasil lahum ilal haq. Kalau tul hidayah, perangkat hidayah, akalnya tertutup, pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup, lalu jalan yang mana yang bisa dia andalkan lagi untuk bisa sampai kepada hidayah? Ya sudah, tidak ada. Telinga tertutup, penglihatan tertutup, hati tertutup, sudah semuanya terlewatkan. Wa dalla qawlu wa minhum man yanduru ilaik ana nadra ila halatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa akhlaqihi wa a'malihi wa ma yad'u ilaihi min a'dhamil adillah ala sidqihi wa sihhati majabi wa annahu yakfi al-basir an ghairihi minal adillah. Sesungguhnya keberadaan dia yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian cara bertutur katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian muamalahnya dengan orang yang senior, dengan anak yang muda, dengan tetangga ketika berdagang, ketika dan yang sesungguhnya semuanya adalah keteladanan, sehingga semestinya cukup bagi dia, cukup bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Tetapi kok tidak bisa? Iya, karena tidak klop matanya, tidak klop dengan kejiwaannya. Sama seperti ini, misalnya kita ambil analogi, kakaknya pengusaha sukses, kemudian kakaknya yang pengusaha sukses ini jadi miliarder atau triliuner, uangnya triliunan, pengen menjadikan adiknya seperti dia, dan adiknya diajak kemana-mana,
sampai hal-hal yang orang lain tidak boleh tahu karena terkait dengan strategi marketing dan yang lainnya, tapi semuanya dibuka, nggak ada rahasia karena dia pengen banget adanya menyaksikan langsung biar belajar langsung. Sehingga setiap saat, bukan setiap hari lagi, setiap saat bareng terus, dampingi terus. Tapi apa iya dan adiknya bisa ngikuti kakaknya kalau keberadaannya yang lengket nempel terus tidak dibarengi dengan kejiwaannya? Ya nggak bisa, nggak klop. Demikian juga di dalam masalah hidayah. Demikian kurang lebih yang dimaksud di dalam tafsir As-Sa'di. Kemudian kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi. Wa minhum may yanzuru ilaik. Di antara mereka ada yang melihat kamu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi absarihim adh-dhahirah, dengan penglihatan zahirnya. Afa anta tahdil ummiya? Apakah kamu bisa memberinya hidayah? Yuridu ummiyal qalbi. Apa kamu bisa memberinya hidayah? Yang dimaksud gimana kamu bisa memberi hidayah dia padahal dia buta hatinya? Iya, wujudnya aja melihat, tapi apa bisa kamu memberinya hidayah ketika dia buta hatinya? Kalau yang sebelumnya, apakah kamu bisa memperdengarkan hidayah kepada dia, dia mendengarkan? Apakah bisa sementara dia tuli hatinya? Wa hadza tasliyatun min Allah azza wa jalla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat tasliyah, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la taqdiru an tusmi'a man salabathu as-sam'u wala antadi man salabathu al-basar wala an tuwafiqa lil iman man hakamat atau man hukimat alaihi alla yu'min. Jadi ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, hiburan bagaimana? Nabi berat sekali berdakwah sedemikian rupa, siang malam tidak mengenal waktu. Tetapi kemudian yang terjadi, mereka tidak meresponnya, tidak pada beriman, malah mendustakan. Maka ayat ini sifatnya menghibur. Ya nggak bisa lah kamu menjadikan mereka hidayah, wong yang mendengar cuma telinga dohirnya saja sementara hatinya tuli. Ya nggak bisa lah kamu menjadikan mereka mendapatkan hidayah, nunjukin hidayah, wong yang melek matanya sementara hatinya tidak melek. Gak bisa. Sudahlah, yang terpenting kamu menyampaikan saja. Jadi di dalam tafsir Al-Baghawi lebih kepada keberadaan ayat ini adalah tasliyah lin Nabi, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi perlu dihibur. Apa yang bisa kita ambil faedah yang lain? Nabi utusan Allah, berjalan dengan penjagaan Allah, tetapi Allah terus menguatkannya. Lalu bagaimana dengan yang bukan Nabi? Para masyayikh, para dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai kita yang mereka berdakwah dan keberadaannya tidak sebagaimana Nabi, yang Allah menghiburnya ketika berat, ketika beban. Maka mereka lebih butuh lagi dimotivasi, mereka lebih butuh lagi didampingi. Makanya kita sangat respect sekali di Tahdus bin Ni'mah, bahwasanya teman-teman jamaah ini membentuk suatu
ukhuwah yang luar biasa sehingga bersinergi antar kota yang luar biasa. Misalnya ada kajian di Trawas, ini ustadz-ustadz tidak kebingungan, nyampe bandara sudah siap, para jamaah itu menyiapkan mobilnya, diantar sampai tujuan, yang pakai bis sudah siap di Bungurase, kemudian langsung diantar sampai tujuan. Ketika acaranya sudah selesai, mereka sudah siap-siap untuk antar pulang kembali, bahkan belum selesai sudah standby. Dan itu kita perhatikan selalu pemandangan yang demikian, baik yang di Batu atau kemarin di Trawas. Nah, ini refleksi dari memahami ayat ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang beliau berdakwah dengan penjagaan dari Allah, dan Allah menghiburnya, menguatkannya ketika Nabi merasa beban berat. Maka tentunya kita mengambil refleksi, kalau begitu selain Nabi ketika tantangannya berat, jangan dibiarkan, tetapi dukung perjuangannya, lakukan sinergitas sehingga tetap memotivasinya. Nah, ini penting sekali dari refleksi dua ayat ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah ketika beban dari akibat-akibat dakwah, beliau dihibur. Maka demikian pula para dai, para kiai, para ustadz kita, jangan dibiarkan sendirian ketika mereka beban, tetapi kita bersatu padu terus memberi dukungan, motivasi bareng-bareng. Para kiai kita dengan ilmunya, kita dengan kemampuan yang kita bisa. Dan tentang hal ini juga kita tidak bisa meremehkan orang fajir. Saya ulangi lagi. Dan di dalam bab ini kita nggak bisa meremehkan orang fajir. Orang fajir, orang yang tidak baik. Kalau antunan insyaallah orang-orang yang baik, ahli ketaatan. Orang yang belum ahli ketaatan di dalam hal ini bisa sangat bermanfaat mendukung dakwah Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, wa innallaha la yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguatkan agama ini dengan orang yang fajir. Innallaha la yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini melalui orang fajir. Gimana maksudnya? Mungkin kita kan, loh kok gitu? Karena kita langsung memahami yang namanya kuatnya agama ini kan melalui orang-orang yang baik ahli ketaatan. Ya, itu udah pasti. Tapi Nabi bersabda, orang-orang yang fajir juga memiliki andil di dalam penguatan agama ini. Terlalu banyak contohnya, yang saya mau ambil contoh satu saja. Ini kisah nyata. Dia seorang dai, dari rumahnya ke tempat dia berdakwah cukup jauh, dan harus pulang di malam hari dan jalannya sepi. Qadarullah, bannya bocor. Dia tuntun cari tambal ban, gak ada, sampai sekian jauh gak ada. Akhirnya dia coba WhatsApp di grupnya dia, grup pengajian. Belum ada satupun yang merespon, padahal sudah lama teruntang lantung di jalan yang sepi. Belum ada yang merespon. Akhirnya dia putuskan, tak coba share di grup
orang-orang yang teman-teman dahulu, karena dia masih bergabung di situ juga, yang bukan ahli ketaatan sebagaimana grup-grup pengajian. Ya wis, ada yang masih ini share di situ, malah langsung merespon. Oh, di mana posisi sampean? Di sini. Siap, tunggu. Langsung ada berapa orang berangkat datang, nonton, dorong atau nonton gitu ya, diantar sampai ke bengkel, jauh dapatnya. Nah, ini contoh yang nyata yang pernah kita baca fenomena ini, dan ini syarah, ini kejadian syarah dari hadis ini. Innallaha la yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini melalui orang fajir. Jadi nggak bisa diremehkan mereka. Maka jangan sampai mereka tidak dideketin, karena bisa jadi mereka itu mau berbuat, mau menolong, urusan mereka ternyata belum mau ketaatan, masih maunya mabok, masih maunya musik-musik, masih maunya apa-apa. Ya doakan saja mendapatkan hidayah, tapi jangan dijauhi. Jangan dijauhi, tetap dideketin. Apa yang bisa mereka berbuat, biarkan berbuat, karena suka-suka seperti itu. Dan Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala, juga Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, hafizahullah, ketika menjelaskan hadis ini terlalu banyak contohnya. Saya ambil contoh tadi saja. Nah, baik, kemudian dua ayat ini, ayat 42 dan 43, coba kita lihat secara bentuk kalimatnya. Coba dilihat ayat 42 dan 43, kita lihat bentuk kalimatnya. Pada ayat 42, wa minhum man yastami'una ilaik, wa minhum man yastami'una, bentuknya jamak. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan kamu, bentuknya jamak. Kemudian ayat 43, wa minhum man yanzuru ilaika, wa minhum man yanzuru, bentuknya mufrad tunggal. Dan di antara mereka ada orang yang melihat kamu. Gimana ini mentafsirkannya? Kenapa dibedakan? Yang pertama, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan kamu, bentuknya jamak. Dan yang berikutnya, dan di antara mereka ada orang yang melihat kamu, bentuknya tunggal. Dari penjelasan tafsir yang ada, kita mungkin bisa lebih ya, tetapi yang saya jumpai ada dua penjelasan ya, mungkin bisa lebih, Allah alam, tapi yang saya jumpai ada dua penjelasan. Yang pertama, wa minhum man yastami'una ilaik, ru'ya an min ma'rufil jam'i fal fi'lu jam'un. Jadi yang pertama itu dipahaminya bahwasanya ini sudah diketahui jamaknya, maka fi'ilnya dalam bentuk jamak, karena sudah diketahui jamaknya, sudah diketahui keadaannya yang jamak, maka fi'ilnya disebutkan dengan jamak. Yang lalu sudah kita singgung, contohnya ini teman-teman santri mahasiswa mau rihlah, saya tahu persis yang berangkat itu banyak orang, maka saya bertanya, man yadhabun, maka saya bertanya,
man yadhhabun, saya menggunakan dalam fiil atau kata kerja bentuk jamak karena ini sudah diketahui yang mau berangkat banyak jamak, yang mau berangkat banyak jamak, saya sudah tahu persis yang mau berangkat banyak atau jamak, maka saya sebutkan dengan fiil dengan kata kerja jamak, man yadhhabun. Terus kenapa demikian juga 42 man yastami'un, karena diketahui yang mendengarkan itu banyak, maka Allah turunkan dengan lafaz man yastami'un. Jadi dipahami yang mendengarkan sudah diketahui banyak, maka fiilnya disebutkan dengan jamak. Tapi kenapa yang kedua yanzuru disebutkan dengan tunggal? Yang kedua disebutkan dengan tunggal karena lafaz man digunakan untuk tunggal. Jadi man dilihat dari sisi lafadznya memang digunakan untuk tunggal. Misalnya ini banyak orang, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Saya bertanya, man ya'ti min Blitar, siapa yang datang dari Blitar? Saya menggunakan untuk tunggal karena memang man untuk tunggal. Atau saya bertanya begini, misalnya bagaimana? Siapa yang membawa anak? Ini kedengaran anak gitu ya. Siapa yang membawa anak? Man yahmilu al-walad, man yahmilu al-binta. Kenapa redaksinya tunggal man yahmilu? Karena memang man lafaz untuk tunggal. Maka di sini dipergunakan sesuai dengan fungsi lafaznya untuk tunggal. Itu. Adapun yang pertama, kenapa fiilnya jamak? Karena itu diketahui yang mendengarkan banyak, maka pertanyaan dengan redaksi jamak. Ini penjelasan yang pertama yang saya baca. Yang kedua, yang namanya mendengar, al-istima' yaji'u ala ahwal wa suwar katsirah. Yang namanya mendengar itu bisa di dalam bentuk dan keadaan yang banyak. Yang namanya mendengar, jadi bisa dari jarak yang jauh atau yang agak jauh atau jarak yang dekat. Yang jelas mendengar, bisa terhalang pohon, bisa terhalang dinding, atau berada di tempat terhalang oleh orang-orang sehingga mendengar dari balik punggung. Jadi yang namanya mendengar itu banyak keadaan, banyak gambarannya. Yang jelas mendengar, maka disebut dengan jamak. Adapun yang namanya melihat itu hanya dalam satu keadaan saja. Yang namanya melihat satu keadaan saja, bukan dengan keadaan yang banyak. Yang namanya melihat ya bersinggungannya orang yang melihat dan yang dilihat, maka namanya melihat. Tidak di balik dinding, tidak di balik kerumunan orang, tidak dari jarak dia di rumah yang objeknya di lapangan, enggak. Jadi hanya satu keadaan, persinggungannya orang yang melihat dan pihak yang dilihat. Ini namanya melihat, hanya satu keadaan saja. Karena hanya satu keadaan saja, maka fiilnya disebutkan dengan tunggal. Ini tafsir yang kedua yang kita jumpai. Allahu a'lam. Yang jelas ketika kita membaca juga kita bertanya-tanya, loh kenapa ya? Maka kita mencoba mencari
penjelasan dari para ulama. Demikian penjelasannya. Kita coba sampai di sini. Untuk ayat yang akan datang insyaallah pekan depan biidznillah. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.